Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama-tama ucapan terima kasih kepada Bapak pembawa acara yang telah menyilakan saya untuk bersama-sama mentadarus Al-Quran dan Sunnah berkaitan dengan hukum-hukum agama, lebih khusus berkaitan dengan ibadah yang kita harus lakukan dan sesuai prosedur supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mewujudkan hal itu ada sebuah tulisan Al-Ustaz Kiai Haji Aceh Zakaria Allah yarham dengan judul Al-Hidayah fi masaila fikhiyatin muta'aridah, masalah-masalah fikih yang muta'aridah. Untuk sampai kepada masalah tersebut terlebih dahulu beliau memberi muqaddimah yang penting untuk kita ketahui bersama supaya memahami masalah-masalah fikih tersebut satu frame, tidak berbeda-beda. Dalam muqaddimah ini beliau membahas dengan sangat jelas terkait ad-dinu wa qawaiduhu, agama dan kaidahnya, agama dan batasannya. Pada materi yang lalu, 2 bulan lalu kalau tidak salah, kita sudah memulai membahas tentang hal ini. Baru nomor ke-5 ya, 5 atau 4 atau 5. Sekarang menginjak yang ke-5, baru 4 ternyata. Jadi tinggal 271 halaman lagi kita tamat. Bukan tinggal 270, baru halaman pertama harus terbebas. Jadi sekarang nomor 5 ya. Nomor 5, maaf kalau terjemahnya ada perbedaan, karena saya bawa buku aslinya, buku Arabnya, Bapak dan Ibu terjemahnya. Bentar sedikit. Al-Khamisu yang ke-5, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau nomor 1, nomor 3 firman Allah, nomor 4 ucapan ulama yang sering disebut athar, nomor 5 Al-Ustaz Aceh Zakaria mentasdir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu, aku tidak meninggalkan syai'an, satupun, aku tidak meninggalkan
satu pun. Yuqarribukum, yang dapat mendekatkan kamu ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, illa, kecuali waqad amartukum, sungguh aku telah memerintah kamu, bihi, mengerjakannya. Wa ma taraktu, dan aku tidak meninggalkan syai'an, sesuatu pun, yub'idukum, yang menjauhkan kamu, anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, illa, kecuali waqad nahaitukum, benar-benar aku telah melarang kamu, anhu, mengerjakannya. At-Tabarani, hadis riwayat At-Tabarani. Di sana Tabarani ya. Benten seketika. Nomor 5, sepertinya ini tidak mudah dicernanya. Harus ditakror, harus diulang-ulang, harus seperti mengisi air pada botol. Kalau botol besar kecil, ada yang besar, ada yang kecil, tapi mulutnya kecil. Makanya memasukkan air ke dalam botol harus pelan-pelan dan sedikit-sedikit supaya air masuk. Upami tina ember langsung diawurkeun ke botol. Ember kosong, botol kosong. Coba hadis kelima ini bisa dipahami tidak? Kita sedikit-sedikit. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, aku tidak meninggalkan sesuatu pun. Tidak meninggalkan. Kalau tidak meninggalkan berarti beliau habiskan, curahkan, tidak tersisa. Kalau tidak tersisa berarti habis. Kalau tidak salah di bahasa Sunda itu koredas. Tahu koredas? Saya penyesa. Aku tidak meninggalkan sesuatu pun yang akan mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang tertinggal. Illa, kecuali waqad amartukum bihi, aku telah menyuruh kamu mengerjakannya. Semuanya sudah diperintahkan. Apapun yang mendekatkan kita kepada Allah, semuanya sudah tersampaikan oleh Nabi. Semuanya. Yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah semuanya ini sadayana atas. Istilah anak-anak zaman now itu kan, now, dari A sampai Z sudah diperintahkan semua. Pertanyaannya, masih ada yang tersisa tidak? Yang belum Allah perintahkan? Kayak kene kaya nuku Rasul teacan dipiwara, masih ada tidak? Tidak. Semuanya sudah diperintahkan. Itu yang pertama. Demikian juga sebaliknya, apapun yang menjauhkan kita dari Allah, semuanya sudah Rasul larang. Semuanya. Amal-amal yang menyebabkan kita jauh dari Allah, semuanya sudah Rasul larang. Semuanya yang sudah Rasul larang itu masih tersisa tidak? Yang belum Rasul larang ada tidak? Tidak ada. Habis. Oleh karena itu Al-Maidah ayat 3 kemarinlah rangkumannya, kesimpulannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma
akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Rasul wafat, agama sudah dalam keadaan sempurna. Perlu ditambah? Kalau sudah sempurna? Tidak. Kita tinggal apa? Taslim, menerima. Rasul sudah menyampaikan, kita tinggal menerima. Tidak perlu lagi ditambah. Semua yang memasukkan kita atau mendekatkan kita kepada Allah, semuanya sudah Rasul perintahkan. Apapun yang menjauhkan kita dari Allah, seluruhnya sudah Rasul larang. Kita tinggal taat. Simple. Tinggal taat. Tidak perlu membuat lagi larangan atau perintah. Demikianlah pada hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, ada yang membaca at-Tabrani, babnya disukun. Ada juga yang baca at-Tabarani, babnya di fathah. Mana yang lebih menenteramkan? Ada dua buku yang membahas tentang itu. Yang pertama judulnya Lubbul Lubbab, 2 jilid, tulisan Imam Asyuyuti. Yang kedua Al-Mughni an Dabtil Asma. Dari dua buku inilah diketahui bahwa cara membaca yang lebih tepat adalah babnya di fathah. Hadis riwayat At-Tabarani. Dasarnya dua buku tadi. Itu yang kelima. As-sadisu yang keenam, An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qala an-nabiy, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana, bila keadaan satu urusan, syai'an min amri dunyakum, sesuatu dari urusan duniamu, fasya'lukum, maka urusan kalian bihi, hal tersebut kalian lebih tahu. Wa in kana, tapi bila keadaan urusan tersebut, min umuri dinikum, dari urusan agamamu, fa ilayya, maka kembalikan kepada aku. Kalau urusan dunia kalian lebih tahu, tapi urusan agama, ilayya, kembalikan kepada aku. Kalian tidak lebih tahu kalau urusan agama, kembalikan kepada aku. Itulah yang keenam. Upami urusan dunia mah aranjeun langkung terang, tapi urusan agama mah teu kenging nyanyah muana. Jangan sok tahu, tapi kembalikan kepada aku. Hadis ini ada sababul wurudnya. Kalau ayat Quran sababul nuzul, kalau hadis sababul wurud. Latar belakang turun ayat ini, itulah sababul nuzul. Latar belakang datang sabda Rasul ini, itulah sababul wurud. Penting tidak sababul wurud, sababul nuzul? Penting. Ma'rifatu sababin nuzul awil wurud tariqun qawiyun li fahmin nas, kata para ulama. Mengetahui sababul nuzul atau sababul wurud adalah cara paling efektif, cara paling baik untuk memahami Quran atau hadis secara utuh.
supaya pemahaman kita tidak, bahasa para ulama, inhiraf. Inhiraf itu menyimpang. Bahasa gadingnya namanya menyimpang. Nyencar, itu nyencar. Betul-betul maksud hadis ini ke arah itu. Itu yang harus kita cari. Tercatat dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Suatu saat Nabi SAW mendengar suara gaduh, suara ribut. Nabi teh ngadangu swanten ribut garane. Lalu Nabi bertanya, mahadas sautu, suara apa ini? Ada apa ribut? Ada apa gaduh? Para sahabat menjawab, an-nakhla yu'abbirunaha. Ini telah membicarakan tentang mengawinkan pohon kurma. Orang-orang sedang membicarakan tentang mengawinkan pohon kurma. Apa namanya istilahnya? Mengawinkan pohon dengan pohon. Nah, tentang itu yang sedang dibicarakan orang-orang. Makanya terdengar oleh Nabi gaduh, ribut. Lalu kata beliau, laulam yaf'aluhu las-salaha. Seandainya tidak dikawinkan pohon kurma itu, baik buahnya. Itu dikawinkan oge bakal sae buahnya, kata Nabi. Karena mendengar Nabi bersabda demikian, maka di musim itu para sahabat tidak mengawinkan pohon kurma mereka. Biasanya dikawinkan, karena kata Nabi, seandainya tidak dikawinkan pun hasilnya bagus. Karena Rasul yang bersabda, para sahabat menjadikannya pegangan di musim itu. Tidak dikawinkanlah pohon kurma mereka. Apa yang terjadi? Pasoro shison. Ternyata hasilnya buahnya jelek. Kata Nabi, walaupun tidak dikawinkan hasilnya kan bagus. Ternyata jelek. Kumaha gitu Nabi itu. Lalu disampaikan kepada Nabi. Lalu Nabi bersabda hadis tadi, bila urusan ini termasuk urusan dunia kalian, itu urusan kalian lebih tahu kalian. Tapi kalau urusan agama, kalian tidak akan lebih tahu. Harus dikembalikan kepadaku. Berarti yang Nabi sampaikan tadi urusan apa? Urusan dunia. Boro kepada sahabat tadi turut. Katanya bagus, tidak dikawinkan juga, ternyata jelek. Kita urusan dunia, kata Nabi. Pembahasan kita yang paling penting adalah sabda Rasul bagian akhirnya. Bila urusan tersebut urusan agama kalian, baru ilayya, serahkan kepada aku, kembalikan kepada aku. Nutadima urusan dunia, mata kelepat Nabi. Saur anjeuna buah bakal saya, padahal Allah, bukan urusan agama. Jangan kepada Nabi, tapi kepada siapa kalau urusan dunia? Ya ahlinya. Tapi urusan agama, Nabilah ahlinya. Yang perlu digarisbawahi adalah fa'ilayya, maka kembalikan kepada. Ada tidak dari nabinya. Tidak boleh dikembalikan kepada yang lain. Apapun. Kumaha di nabi ya? Itu yang diperintahkan oleh Nabi. Kalau urusan agama.
mafhum dari sabda Rasul tersebut, lebih tepatnya mafhum mukhalafah dari sabda Rasul tersebut. Sudah tahu mafhum mukhalafah? Terus terang kaca mafhum mukhalafah. Topik saya bundar, bundar topik saya. Kalau tidak bundar, kenapa? Kalau tidak bundar bukan topi saya. Kenapa bukan topi saya? Karena topi saya bundar. Karena bundar topi. Kalau tidak bundar bukan topi saya. Itulah contoh mafhum mukhalafah. Topi abdi man buleut. Nu buleut, nu topi abdi upami teu buleut. Asal topi abdi mafhum mukhalafah. Beliau bermadhab kepada siapa? Kira-kira kepada siapa Imam Syafi'i bermadhab? Masa kita harus bermadhab kepada mereka, tapi mereka sendiri? Kepada siapa? Kepada sendiri, masa? Pasti kepada Rasulullah. Rasulullah bagaimana? Bukan kepada guru, bukan kepada madhab, awil mawadi'i, atau kepada tempat. Di tempat saya lumrahnya begini. Urusan agama bukan dikembalikan kepada tempat. Dan di abdi mah biasana kieu. Urusan apa ini? Agama dunia. Agama kalau urusan dunia, ilayya kata Nabi, kembalikan kepada aku, bukan kepada tempat. Awil rabitatil jinsiyati, atau kepada organisasi. Urusan agama bukan dikembalikan kepada organisasi, tapi kepada Rasul. Ilayya, kepada aku. Yang harus kita pegang erat-erat itu apa kalau urusan agama? Quran dan Sunnah. Bukan guru, bukan madhab, bukan tempat, termasuk organisasi. Di buku diterjemahkan apa Pak? Rabithah Jinsiyah. Diterjemahkannya apa? Rabithah Jinsiyah diterjemahkannya apa? Setelah tempat. Bukan sebelum akal, setelah tempat. Organisasi bukan? Iya, organisasi. Bukan dikembalikan kepada organisasi. Organisasi itu hanya wadah, tidak ikut menetapkan agama. Siapa yang berhak menetapkan agama? Berhak menetapkan. Kembali ke nomor 2, kan? Agama itu adalah apa yang Allah tetapkan. Hanya Allah yang punya kewenangan menetapkan agama. Rasul hanya menyampaikan, kita hanya menerima, ikut menentukan, menetapkan, tidak. Itu salah satu dari rububiyah Allah. Hanya Allah yang menang, hanya Allah yang layak. Awil akli, atau kepada akal. Urusan agama bukan dikembalikan kepada akal. Mau lulusan TK, mau lulusan S3, urusan agama tetap harus dikembalikan kepada Rasul. Jangan karena sudah S3 atau S4 belum dibuat, lalu mengembalikan agama kepada
harus kepada Rasul. Tekenging guminter. Jangan karena sudah jadi profesor, doktor umpamanya, ikut merekayasa agama. Agama itu aturan Allah yang maha tahu. Kita manusia, ilmu kita hanya sakumaha ilmu Allah. Ilmu kita. Lihat surat Al-Ahzab ayat 2 dari akhir kalau tidak salah. Manusia itu zuluman jahula. Pertama, manusia itu dulu sangat dolim. Yang kedua, jahul, sangat bodoh. Kalau sangat bodoh, bodoh tidak? Sangat bodoh, bodoh tidak? Bodoh, sangat. Di bahasa Sunda kacida bodoh. Kata Allah, bukan kata saya. Kan saya juga manusia. Tetap saja sangat terbatas ilmu manusia. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengikuti Khidir, lalu ada burung kecil mematuk air laut. Burungnya kecil, mematuk air laut. Sebesar apa patuk burung kecil? Paruh burung kecil. Burungnya saja kecil, paruhnya kecil. Lalu mematuk air langsung saat laut dibatuk burung kecil? Tidak. Lalu kata Khidir, Musa, ilmu manusia dibandingkan ilmu Allah seperti itu. Yang terpatuk burung kecil itulah ilmu manusia. Sebanyak itu. Sisanya itu ilmu Allah. Sebanding tidak? Tidak, jauh. Kapacok ku burung letik, ku manuk letik, ilmu jami segitu. Ilmu Allah sisanya yang ada di laut. Seringkali ada orang karena jenjang pendidikannya tinggi lalu merasa seolah mensejajarkan diri dengan Allah, sehingga aturan Allah seperti dia punya kewenangan untuk merekayasa, mengubah-ubah. Apa bedanya dengan ucapan Firaun, Ana Rabbukum A'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Itu ranah Allah agama. Rasul diberitahu Allah untuk menyampaikan ini. Kita tinggal menerima. Bukan kepada guru, bukan kepada madhab, bukan kepada tempat, bukan kepada organisasi, bukan kepada akal, awisyuri, atau kepada perasaan. Perasaan. Kalau agama dibawa kepada perasaan, bagaimana kira-kira? Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang hormat menyebut nama langsung kepada kakak saja pakai bang kalau Sumatera, pakai kang kalau Bandung, pakai mas kalau Jawa. Coba kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, bagaimana perasaan kira-kira? Serasa tidak sopan. Makanya saudara-saudara kita menambah Sayyidina. Asal jangan pada lapad-lapad yang masyru'. Jangan sampai merubah lapad yang diajarkan oleh Nabi. Nabi mengajarkan bagaimana, maka yang diajarkan Nabi itu lebih baik, paling baik.
perasaan jangan turut campur. Jadi urusan agama jangan dikembalikan kepada perasaan. Awil adati, atau kepada tradisi kebiasaan. Kepada guru jangan, kepada madhab jangan, kepada tempat jangan, kepada organisasi jangan, kepada akal jangan, kepada perasaan jangan, kepada tradisi jangan. Lantas kepada siapa? Ilayya, kepada aku, kata Rasul. Kalau urusan agama kembalikan kepada aku. Ada dari Rasulnya? Tidak. Tapi seorang guru abdi mah jangan kepada guru. Tapi di nama madhab iya mah jangan kepada madhab. Tapi di tempat iya mah jangan kepada tempat. Tapi di ormas ini jangan kepada organisasi. Tapi menurut pemikiran saya jangan kepada akal. Tapi kalau kita rasakan jangan kepada perasaan, termasuk kepada tradisi. Ilayya, kepada. Ada dalilnya? Tidak. Sahih? Tidak. Kalau dalil pun harus sahih. Apa itu sahih itu? Kuat. Para perawinya kita percayai karena kejujurannya, karena kekuatan daya hafalnya. Hadis yang disampaikannya utuh, tidak jadi bertambah, tidak jadi berkurang, tidak jadi berubah, tidak jadi berganti, utuh. Karena agama itu harus apa adanya. Allah berfirman berupa wahyu, lalu disuruh disampaikan kepada Rasulullah. Wahyu ini oleh siapa? Melalui malaikat Jibril. Oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Rasul ditamihan oleh Jibril. Ditamih tidak. Dikirangan digentos. Di Allah nama kieu orang gentos Jibril. Digentos diganti tidak, ditambah tidak, dikurangi tidak. Berarti utuh. Yang Jibril sampaikan kepada Nabi persis seperti yang beliau terima dari Allah. Lalu Nabi menyampaikan kepada para sahabat. Ditamihan heula teh ku Nabi. Di Jibril nama sakit orang tamihan ya. Ditambah tidak oleh Nabi? Tidak. Dikurangi? Tidak. Diubah? Tidak. Diganti? Berarti yang Nabi sampaikan apa? Utuh yang beliau terima dari Jibril. Yang Jibril sampaikan utuh yang beliau terima dari Allah. Yang Nabi sampaikan juga utuh sebagaimana beliau terima dari Jibril. Yang oleh sahabat sampaikan kepada para tabi'in ditamihan muawantunun para sahabat menambah-nambah agama. Bagaimana kalau mengurangi? Muawantunun. Bagaimana kalau mengganti, mengubah? Tidak juga. Berarti yang beliau sampaikan, mereka sampaikan utuh. Supaya terus utuh, maka para penyampai wahyu ini, para penyampai hadis ini harus orang-orang pilihan. Pertama, jujur. Kedua, hafalannya kuat. Bagaimana kalau hafalannya tidak kuat? Utuh tidak yang disampaikan? Tidak, sana segitu. Nah, aja dan gitu hilap sekali. Nah, berarti hafalan tidak kuat. Cukup jujur? Tidak. Selain jujur, hafalan harus kuat. Maka hadis yang mereka sampaikan itu yang disebut sahih.
orang-orang pilihan yang menyampaikannya. Terjamin keutuhan yang mereka sampaikan. Jadi harus kepada Nabi urusan agama. Harus berdasarkan Quran dan Sunnah. Bukan yang lain. Simple. Berpikir seperti itu simple. Ada tidak dari Nabi-Nya? Ada tidak dari Rasulnya? Tapi menurut madhab ini dari Rasulnya ada tidak? Tapi di tempat kami dari Rasulnya ada tidak? Tapi di ormas ini ada dari Rasulnya ada tidak? Dari Rasul, bukan dari yang lain. Lanjutkan Bu. Lanjutkan. Barusan ada subuh sis. Kita tambah sedikit, tapi bisa dipahami tidak? Nomor 6. Bila urusan agama, kembalikan kepadaku. Kalau kembalikan kepadaku, berarti jangan dikembalikan kepada yang lain. Yang lain itu apa saja? Ya apa saja? Yang disebutkan sebagiannya barusan. Guru, madhab, tempat, organisasi, akal, perasaan, hingga kebiasaan atau tradisi. Kemudian yang Allah perintahkan kepada kita selaku manusia termasuk jin adalah beribadah. Beribadah itu apa? Ibadah teh naon? Kita harus tahu batasannya. Kalau sudah tahu batas, bisa membedakan mana yang termasuk ibadah, mana yang tidak termasuk. Itulah fungsinya tahu batas. Seperti batas masjid ini. Masjid ini punya batas tidak? Punya. Sebelah kanan, sebelah timur mana batasnya? Sebelah barat, sebelah selatan, sebelah utara. Kalau ke atas ada batas tidak? Kalau luhur tidak ya. Ke atas ke bawah tidak. Setelah tahu batas-batas, selanjutnya kita bisa memilih dan memilah mana yang masuk. Yang termasuk masjid mana? Yang tidak mana? Itulah manfaatnya tahu batas. Bisa membedakan mana yang masuk, mana yang tidak masuk. Al-ibadatu hiya, ibadah adalah at-taqarrubu, mendekatkan diri ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Usaha, upaya, ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, untuk mendekatkan diri. Jadi tujuannya apa? Kalau mendekatkan diri tujuannya apa? Supaya dekat. Ya, supaya dekat. Banyak orang yang membuat cara sendiri ingin dekat kepada Allah. Ada yang dengan menyembah berhala, ada yang menyembah patung-patung, ada yang mendatangi kuburan, ada juga yang beranggapan dengan anak, dengan harta bisa jadi dekat dengan Allah. Oleh Allah itu semuanya ditolak. Mendekatkan diri kepadanya tidak bisa dengan cara yang lain kecuali cara yang lagi-lagi dicontohkan oleh Rasulullah. Sudah ada sampel. Yang dekat dengan Allah itu sudah ada contoh orangnya, sampel orangnya, yaitu Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mendekatkan diri kepada Allah? Harus dengan cara itu juga. Yang lain kalau ingin
dekat dengan Allah. Jangan membuat jalan sendiri, ngabukpak, ngaramul jalannya lira, repot-repot. Sudah saja jalan yang sudah ditempuh oleh Rasulullah. Jadi ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Yang pertama, bimtisali awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang kedua, wastinabi nawahihi, dan dengan menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga, wal amali, dan mengamalkan bima adina bihi syari'u, apa yang diizinkan padanya oleh Allah, yang diizinkan padanya oleh Allah. Allah mengizinkan, lalu itu diamalkan. Itulah cara mendekatkan diri kepadanya. Secara simpel, definisi ini sering disebut qurbah, ibadah qurbah. Wakila, dan ada yang mengatakan al-ibadatu hiya, ibadah adalah ta'atullahi, taat kepada Allah. Itu lebih simpel. Ibadah itu taat kepada Allah. Apa itu taat? Taat apa? Yang tadi, apa yang Allah perintah dilaksanakan, apa yang Allah larang dijauhi. Bimtisali, dengan melaksanakan ma amarallahu bihi, apa yang Allah perintahkan. Dari mana tahu Allah memerintah? Ala al-sinatir rusuli, melalui lisan-lisan para rasul. Kita tahu, kita menemukan perintah-perintah Allah itu pada lisan-lisan mereka, lisan-lisan para rasul. Definisi yang kedua ini sering disebut ibadah taat. Ada ibadah qurbah, ada ibadah taat. Apa bedanya? Kalau ibadah qurbah, adanya itu setelah Rasul ada. Sebelum Rasul diutus, sebelum Rasul ada, tidak ada ibadah ini. Kalau ibadah taat, sebelum Rasul ada, sebelum Rasul diutus sudah ada. Setelah Rasul ada, diatur supaya beres dunia dan akhirat. Kalau pernikahan, kapan mulai ada pernikahan? Zaman Nabi Adam sudah ada pernikahan? Sudah. Di zaman Rasul, apalagi? Setelah Rasul diutus, pernikahan dibagaimanakan? Diatur. Yang dinikahi ditentukan tidak boleh al-muharramat, ada wanita-wanita yang haram dinikah. Diatur supaya apa? Maslahat dunia dan akhirat. Sebelum Rasul ada, sudah ada. Rasul hadir, diaturlah supaya beres dunia akhirat. Itu taat namanya. Sebelum Rasul ada juga sudah ada. Sebelum Rasul diutus sudah ada. Setelah Rasul ada dan diutus, diatur supaya beres dunia dan akhirat. Itu taat. Kalau qurbah, adanya itu setelah Rasul diutus, setelah Rasul ada. Sebelum Rasul diutus, sebelum Rasul ada, tidak ada ibadah ini. Sholat seperti yang kita kerjakan, kapan adanya? Sholat seperti suku urang di pidamel tadi. Cara sholat seperti itu kapan adanya? Setelah Rasul
Ada oleh-oleh dari Isra Mi'raj. Oleh-oleh. Kalau kita oleh-oleh teh makanan we. Kalau Rasul sholat. Makanya dalil yang dicari berbeda. Kalau dalil kurban yang dicari dalil yang menyuruh, mencontohkan. Kalau dalil taat yang melarang. Nanti di bawah lebih jelas. Wakila, dan ada yang mengatakan al-ibadatu, ibadah itu ismun, sebutan. Istilah ibadah itu hanya sebutan, hanya nama. Ismun, nama. Jami'un, yang mencakup. Nama, sebutan yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu, seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Apa yang Allah cinta, yang Allah ridho, nama yang mencakup seluruh hal itu disebut ibadah. Yang ketiga ini yang sering disebut ibadah goer mahdo. Ibadah goer mahdo. Goer mahdo, ibadah dalam arti luas. Nama, sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai Allah dan diridhoi Allah. Apa saja jenisnya? Pertama, minal aqwali, berupa perkataan. Berupa perkataan, ada perkataan yang dicintai Allah bila kita ucapkan. Ada perkataan yang diridhoi Allah bila kita ucapkan. Maka itu termasuk kategori ibadah yang ghair mahdoh. Apalagi jenisnya, wal a'mali, dan perbuatan. Terkadang berupa perkataan, terkadang berupa perbuatan. Apa bedanya perkataan dan perbuatan? Kalau perkataan mah lidah, kalau perbuatan anggota badan. Perbuatan yang bagaimana? Az-zuhirati, yang tampak. Kalau suara terdengar suaranya, ada yang terlihat, mengerjakannya itu terlihat orang. Wal batinati, dan tersembunyi, baik perbuatan yang tampak dan perbuatan yang tersembunyi. Kalau saum tampak, sembunyi. Saum kelihatan tidak orang sedang saum. Pokoknya mendingan lulus itu saum belum tentu. Tapi kalau orang sholat kelihatan. Orang baca Quran kedengaran, bukan kelihatan, tampak. Fathul Majid halaman 14. Al-aslu bil ibadati, ini tanggung kalau tidak ditamatkan. Pokok dalam ibadah atau kifu, diam. Diam. Kalau diam mengucapkan apa? Tidak mengucapkan apa-apa, itu dia. Kalau dia melakukan apa? Melakukan diam. Diam itu tidak melakukan apa-apa. Diam. Asal dalam ibadah itu diam. Ada dalil tidak? Belum menemukan, diam. Jangan mengucapkan, jangan mengerjakan, diam.
Ada dalil, wal ittiba'u, dan ittiba, mengikuti. Diam ketika tidak ditemukan dalil, mengikuti ketika menemukan dalil. Jadi pokok asal diam mengikuti, diam dan mengikuti. Jangan maju dulu kalau pokok asal ibadah, diam dulu. Ada komando baru mengikuti, diam dan mengikuti. Kapan diam? Selama tidak ada dalil. Kapan mengikuti? Kalau ada dalil. Wa bi ibaratin ukhra, dan dengan ungkapan yang lain, al aslu fil ibadati, asal pada ibadah itu al butlanu, batal. Tidak boleh. Pokok asal ibadah itu tidak boleh. Hatta yakuma dalilun, sehingga ada dalil alal amri, yang memerintah. Kalau sudah ada dalil yang memerintah, baru bergerak. Tidak ada dalil yang memerintah, diam. Itu pokok asal ibadah, diam. Kalau ada perintah, baru bergerak, baru mengerjakan. Atas ke-9, al-aslu fil adati, pokok asal pada adat, keduniaan, muamalah, al-afu, dimaaf. Dimaaf, kalau dimaaf boleh tidak? Kalau dimaaf boleh tidak? Boleh. Boleh kalau keduniaan. Wa bi ibaratin ukhra, dan dengan ungkapan yang lain, al aslu fil uqudi, pokok asal akad-akad, wal muamalati, dan muamalah, as-sihhatu, sah. Pokok asal akad-akad dan muamalah sah, boleh. Pokok asalnya boleh kalau keduniaan. Kapan tidak boleh? Hatta yakuma dalilun, sehingga ada dalil alal butlani, yang membatalkan, wat tahrimi, dan mengharamkan. Pokok asalnya boleh, silakan, mangga. Tidak boleh itu kalau ada dalil yang mengharamkan. Kalau makan pisang, halal haram. Makan pisang, ibadah keduniaan. Keduniaan. Selama tidak ada dalil yang melarang makan pisang, maka pisang hukumnya halal. Halal itu karena tidak ada yang mengharamkan, bukan karena dihalalkan, tapi karena tidak diharamkan, tidak dilarang. Keduniaan itu selama tidak dilarang boleh, tapi urusan ibadah yang harus dicari dalil yang memerintah. Ada perintah? Tidak ada, diam. Ternyata ada, baru mengerjakan. Itu ibadah. Kalau keduniaan, muamalah, silakan. Ada yang melarang, berhenti. Gitu. Kalau ibadah yang dicari dalil yang memerintah, kalau keduniaan yang dicari dalil yang melarang. Tidak sama. Kalau kadang-kadang kita mendengar hari ini, pahamnya bisa sekarang, bisa besok, bisa minggu depan, bisa dua bulan nanti, 2 bulan lagi bertemu lagi baru paham itu ayeuna. Ayeuna lebih ngartos kamari.
Jadi sekali lagi, pokok asal ibadah itu tidak boleh kecuali ada dalil yang merintah. Pokok asal muamalah keduniaan boleh kecuali ada dalil yang melarang. Harus paham perbedaan keduanya, jangan disamakan. Mana dalil yang menghalalkan nasi? Mana? Nasi halal itu karena tidak ada dalil yang mengharamkan, gitu. Karena urusan keduniaan. Kalau urusan ibadah, mana dalil yang memerintah? Kalau tidak ada dalil yang memerintah, justru tidak boleh dikerjakan. Dikerjakan itu karena ada dalil yang memerintah. Kalau ibadah, kemudian berikutnya, al-aslu fil ibadati, asal pada ibadah itu ghairu makulil makna, tidak dimengerti maknanya. Tidak dimengerti maknanya ibadah itu. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa? Sholat duhur 4 rakaat. Kenapa? Ghair makul kalau ibadah. Wa fil adati, dan pokok asal pada adat keduniaan makulul makna. Makul makna, maknanya bisa dimengerti akal. Kartos utut keduniaan ibadah mah itu karena bukan hasil akal. Contoh nomor terakhir, nomor 11. Wa an aliyin radhiyallahu anhu, dan diterima dari Ali radhiyallahu anhu. Tentu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau wafat tahun berapa? Ada yang belajar sejarah? Belajar? Sahabat Ali wafat tahun berapa? Ayo. Tahun berapa? Tahun 23, tahun 35, tahun 13, tahun 11. Banyak pilihannya. Kalau tahun 11 siapa? Nabi Muhammad. Kalau tahun 13, 2 tahun setelah itu Abu Bakar. Kalau tahun 23, 10 tahun setelah Abu Bakar Umar. Kalau tahun 35 Utsman. Berarti Ali tahun berapa? 40. Tahun 40. Pas tahun 40. Di buku-buku tarikh belum pernah kita menemukan perbedaan tahun 40 beliau wafat. Pada usia sama dengan Umar, sama dengan Abu Bakar, sama dengan Rasul. Berapa? 63 tahun. Hanya Utsman yang beda. Rasulullah wafat pada usia 63, Abu Bakar 63, Umar 63, Ali pun 63. Kebetulan bukan? Kebetulan? Iya, Allah menetapkan demikian. Kenapa Utsman beda? Tidak perlu kenapa-kenapa. Tahun 40 usia beliau berapa tadi? 63. Kapan lahirnya? Tinggal dikurangi. 63 kurangi 40, 23. 23 tahun sebelum hijrah. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sahabat Ali berusia 23 tahun.
Berarti waktu Rasul diutus usia beliau berapa? Rasul diutus usia berapa? 40. Usia Ali berapa? Berapa? 13. 13 sama Umar. Hah? Kayak tante. Waktu hijrah usia Ali 23. Rasulullah di Mekah berapa tahun menyampaikan wahyu? 10-13. 10-13. Diutus usia 40 kan gitu. Di Madinah 10 tahun. Berarti di Mekah 13 tahun. 23 kurangi 13 berapa? 10 tahun. Rasul diutus, Ali berusia 10 tahun. Sudah balik belum? Laki-laki belum. Kalau perempuan sudah. Rasul diutus, Ali kira-kira 10 tahun. Masuk Islamnya kapan? Anak pertama masuk Islam adalah Ali. Di usia itu SMP, SMA 10 tahun. SD berapa 10 tahun terus SMA. Seperti itulah riwayat hidup Ali. Annahu qala, beliau berkata, kata Ali, lau seandainya karena dinu keadaan agama itu birro'i hasil fikiran, seandainya agama itu hasil fikiran. Jadi hasil pikiran bukan seandainya agama itu hasil pikiran berarti bukan. Lakana asfalul khuffi, tentu bagian bawah khuf. Kalau Hasan mengartikan khuf itu apa? Kaos kaki. Yang lain mengartikannya sepatu. Jadi sepatu kaos kaki. Tahu khuf tidak? Khuf itu seperti sepatu tapi seperti kaos kaki. Kalau di kita sepatu bahannya apa? Kulit. Saya nama plastik, segala orang pikir buatan sana. Tapi kalau hook lebih dekat kemiripannya dengan kaos kaki. Tapi bisa diartikan sepatu juga. Bagian bawah hoof aula bil masi, lebih utama untuk diusap, min a'lahu, daripada bagian atasnya. Wa qad ra'aitu, sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahu mengusap ala dohiri, bagian atas khuffaihi, kedua huknya. Rasul mengusap bagian atasnya. Kalau kita memakai huk, mau kaos kaki, mau sepatu, yang kotor bagian mana? Bawah. Tapi yang diusap oleh Rasul bagian atas. Kenapa? Agama itu bukan hasil rasio, hasil pikiran. Makanya tadi dikatakan, kembalikanlah kepada aku, jangan kepada pikiran. Pernah ada yang punya pendapat kurban haji, disebutnya apa kurban haji? Al-hadiyu. Kurban haji sudah saja oleh uang, ya.
Di Arab itu mustahiknya pun jarang. Muncit kerah di itu, kerah milari heula, kuncit itu sudah saja diganti dengan uangnya. Bagaimana menurut pikiran? Menurut pikiran benar, iya, bagus. Tapi ini ibadah. Ibadah itu, agama itu bukan hasil pikiran. Harus dilakukan apa adanya. Tidak boleh sedikit pun ada rekayasa ibadah itu. Seperti ini, kalau kita memakai huk pasti yang kotor bagian bawah, tapi Rasul mengusap ketika wudhu bagian atas. Jadi yang kita kerjakan mengusap bagian mana? Bagian atas. Bukan karena menurut pikiran, tapi menurut contoh dari Rasul. Contoh dari Rasulnya begitu, atos begitu. Ti Rasulna kumaha? Ti Rasulna kumaha? Itu saja, simple. Abu Dawud, dari riwayat Abu Dawud dalam kitab Tohar bab Kaifil Masih nomor 162 hadisnya. Oleh karena itu nanti berkembang la qiyasa fil ibadah, tidak ada kias dalam urusan ibadah, termasuk dalam bagian waris, termasuk dalam jumlah rakaat sholat, bukan hasil pikiran. Nah, sholat maghrib 3 rakaat pada asal-asal sih kumaha pamiriron duhur rada ribut 3 rakaat, maghrib 4 kasahan habis. Aturan Allah seperti itu. Subuh 2 rakaat padahal mah 4 gitu. Seperti itulah agama, harus dilaksanakan secara utuh, apa adanya. Dengan demikian, alhamdulillah, muqaddimah tentang agama dan kaidah-kaidahnya selesai kita bahas. Judul berikutnya adalah perintah berpegang kepada Quran dan Sunnah. Hanya kepada dua, kepada Quran dan Sunnah. Insya Allah kita bahas pada waktu yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan kajian malam ini dengan begitu jelas dan begitu rinci mengenai agama dan kaidah-kaidahnya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan kepada bapak-bapak, ibu-ibu barangkali ada yang mau ditanyakan. Adik-adik itu dari santri SAIS, silakan bisa mau bertanya. Tes. Kemarin Ustaz sama sopi nama awal dengan pembahasan bagi ayah peryogi yang tadi terangkan Ustaz sabar kawis upami
orang ngalaksanakeun safar dina dinten Jumat pami terapat dina putusan Dewan Isbah eta boleh tidak Jumatan. Nah, iya penginten pengertian kumaha Ustaz dalam batasan-batasan seperti apa bahwa kita ketika safar boleh tidak Jumatan. Kemudian safarnya itu sendiri apa ada definisi khusus, misalnya kan safar teh rupi-rupi maksudnya aya menuju Among, aya menuju memang kepergian sanes lah sejadi teh Among. Nah eta misalnya teh urang mah keur ulin ya manya kena laksanakeun salat Jumat tah gitu. Eta dan penjabaran tina boleh tidak Jumatan teh batasana di kumaha terus. Silakan mungkin yang lainnya santri. Apakah boleh menyebarkan hadis yang tidak sahih, tetapi hadisnya itu memberikan motivasi dan hadisnya itu baik? Tidak kalau Silakan mungkin yang lain isi dua aja. Ini Pak Ustaz, yang pertama itu mengenai sapa boleh tidak Jumatan gitu. Dan pertanyaan yang kedua itu mengenai itu menyebarkan hadis tapi baik itu memberikan motivasi. Silakan Ustaz. Terima kasih, pertanyaannya bagus-bagus ya. Yang pertama, salah satu keputusan Dewan Isbah beberapa tahun silam, kalau tidak salah saya masih ketua PM Pemuda, terus lami sidang di Ciamerah, Banjaran. Salah satu redaksi putusannya adalah safar boleh tidak Jumat. Tapi sebelumnya, maaf Pak Opik sudah baca syarah keputusannya belum? Belum. Oh iya. Bahkan ada buku khusus. Usah bawa atau tidak membuat. Jadi ketika safar langsung pertanyaan susulannya safar. Istilah safar tidak ada batasannya secara syar'i. Tak makanya dikembalikan kepada lugah, kepada bahasa. Safar itu bepergian. Bepergiannya untuk apa? Pokoknya bepergian. Asal bukan dalam rangka maksiat. Ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. Keringanan-keringanan tidak dapat dikaitkan dengan perbuatan maksiat. Ada tidak safar maksiat? Sengaja bepergian itu niatnya pada maksiat, ada tidak? Banyak. Pada nyopet di lembur nyali rasa nih.
pada nyopet di lembur nyalira di lembur batur, begal motor di lembur nyalira di lembur batur. Kalau di lembur batur berarti safar boleh jama kosor. Jadi catatannya bukan untuk maksiat. Safar yang bagaimana? Mungkin kalau melihat kitab Jadul Ma'ad, kitab Tarikh Rasul, di sana ada judul Hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fis safar. Petunjuk Rasul dalam safar. Rasul bepergian itu memang beda dengan kita. Bukan Rasul beda dengan kita sebenarnya. Kita beda dengan Rasul. Rasul itu bepergian itu pertama untuk haji. Masa haji di Madinah harus ke Mekah. Yang kedua umroh. Yang ketiga perang. Ada yang menambah keempat hijrah. Yang namanya hijrah, berapa hijrah di lembur. Rasul itu bepergiannya dalam rangka sedikit. Kita bepergian dalam rangka apa? Macam-macam. Kalau kita beda dengan Rasul. Tapi kalau melihat nas atau dalil, maka safar di sana bersifat mutlak, asal bukan dalam rangka maksiat. Sholat Jumat hukumnya wajib bagi yang tinggal di kampung halaman sendiri, bagi yang bepergian. Tetapi ketika bepergian kita tidak sholat Jumat, maka boleh atau bisa diganti dengan zuhur. Itulah yang dimaksud ketika safar boleh tidak Jumat. Berarti Jumat tetap wajib. Tapi kalau tidak, maka boleh memilih zuhur. Itu definisinya, sarahnya, penjelasannya. Jadi tidak sejohir redaksi tadi, boleh tidak, padahal tetap wajib. Wajibnya yang disebut mukhayyar itu boleh memilih Jumat atau Zuhur. Berarti Jumat hukumnya tetap wajib. Itu yang pertama. Yang kedua dari teteh ini, Rasul menyampaikan sebuah ancaman pada hadis yang diyakini sahih, maka disebutnya mutawatir. Bunyinya macam-macam, sedikit-sedikit perbedaannya. Salah satunya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, muta'ammidan, sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, bersiap-siaplah tempat duduknya di neraka. Kabar baik, kabar buruk, ancaman. Ini ancaman. Berdusta atas namaku. Kata Rasul begini, padahal dusta. Saur Rasul biasa tekantos ngadauh gitu. Kalau Rasul masih hidup gitu. Kata Rasul begini, padahal dusta. Maka terkena ancaman yang tadi. Sekarang bagaimana kalau kita, istilah sekarang share ditulisnya apa?
Sejak punya HP jadi tukang sare, sedikit-sedikit sare, gak can gugah terus. Hadis tidak sahih, katakanlah doi mungkin sudah tahu belum doi? Bisa tahu, bisa sudah tahu, lalu disebarkan karena isinya bagus, gitu ya. Asal dihindari saja ancaman Rasul yang tadi. Paham tidak? Yang ancaman yang berat itu adalah mengatasnamakan Rasulnya. Itu yang terkena ancaman. Kata Rasul, nah itu yang berat tanggung jawabnya. Jangan pakai itu saja, ya. Jangan pakai kata Rasul, kecuali yang kita yakini hadis ini sahih. Gitu. Bisa juga yang doi, tapi disebutkan bahwa hadis ini doi. Disebarkan ini nih, tapi hadisnya doi nih. Kangen nama tentunya. Seperti itu, jadi dihindari ancaman tadi ditujukan kepada orang yang mengatasnamakan Rasul. Contoh ya, maaf ya, contoh ya. Ini tersebar. Rasul bersabda, an-nadhafatu minal iman. Baik tidak isinya? Baik. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kata siapa? Nah, ini yang berat. Kalau memakai kata Rasul, betul tidak kata Rasul. Yang beratnya ini, bertanggung jawabnya. Jangan pakai kata Rasul, silakan. An-nadhafatu minal iman. Wios mana? Asal dengan kata Rasul. Bebas dari ancaman tadi ya. Sebab yang diancam itu yang mengatasnamakan Rasul. Begitu, bisa dipahami itu. Ini baik nih, tapi duka sama Rasul duka sana sih. Makanya memang cek dan dicek harus selalu dikerjakan. Rasul bersabda, barang siapa yang menginginkan dunia maka dengan ilmu, menginginkan akhirat maka dengan ilmu, menginginkan keduanya maka dengan ilmu. Boleh saya share, boleh saya share, boleh saya share. Sudah tersebar kepada 1000 orang, baru diketahui itu kata-kata Imam Asy-Syafi'i, bukan kata Rasul. Kalau Imam Asy-Syafi'i masih hidup, itu kata-kata saya, kata Syafi'i, bukan kata Rasul. Sudah disebar ke 1000 orang. Bagaimana kira-kira? Begitu. Makanya cek dulu baru sare. Tos sare. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Itu Pak. Mohon maaf sebelumnya saya lanjut ke pamong itu. Alhamdulillah, dua pertanyaan udah dijawab sama Ustadz dengan jelas. Mungkin udah jelas ya, Bah, yang tadi jawab Ustadz. Untuk itu saya tutup saja. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.